Hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehingga pada hari ini Komisi 3 DPR RI mengundang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam rapat dengar pendapat ini untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan praktek berkonstitusi di Republik yang kita cintai ini. Secara lebih khusus, agenda rapat hari ini terkait dengan sikap MK-MK yang menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait proses pengajuan calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI, yaitu Saudara Adis Kadir. Berdasarkan pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang MK, tugas MK-MK adalah menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Proses pemilihan dan pengajuan Saudara Adis Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI tentu bukan merupakan objek dari tugas MK-MK. Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatur bahwa hakim konstitusi diajukan oleh 3 cabang kekuasaan, yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Norma ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan filosofi pembentuk konstitusi bahwa MK harus diisi oleh figur dengan latar belakang yang beragam, politik, eksekutif, dan judisial. Dengan demikian, kewenangan DPR dalam memilih hakim konstitusi bukanlah anomali, melainkan bagian integral dari desain check and balances. Dalam prosesnya, pelaksanaan kewenangan konstitusional DPR RI dalam memilih Saudara Adis Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI dilakukan dengan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut yakni pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur DPR mengajukan 3 calon hakim konstitusi. Pasal 20 Undang-Undang MK yang mengatur tata cara seleksi calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Lalu Undang-Undang MD3, MPR, DPR, dan DPRD serta Tatip DPR RI. Pada tanggal 21 Januari 2026, pimpinan Komisi 3 DPR RI mendapat pemberitahuan dari Saudara Innocentius Syamsul yang sebelumnya terpilih menjadi calon hakim konstitusi usulan lembaga Dewan DPR RI bahwa ia mendapat penugasan lain dari pemerintah dan karenanya tidak dapat melanjutkan sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI. Dengan demikian, Komisi 3 DPR RI harus segera mencari pengganti Saudara Innocentius Syamsul sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI. Mengingat Hakim Konstitusi Arief Hidayat akan segera pensiun pada tanggal 3 Februari 2026, maka proses pemilihan calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI Indonesia haruslah selesai sebelum tanggal 3 Februari 2026 tersebut. Atas persetujuan seluruh fraksi dan di Komisi 3, pada tanggal 22 Januari 2026, Komisi 3 DPR RI melalui pimpinan DPR RI mengundang Saudara Adis Kadir untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi pada tanggal 26 Januari 2026. Saudara Adis Kadir diketahui sudah memenuhi syarat sebagai calon hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang MK, yakni berstatus sebagai warga negara Indonesia, berijazah doktor strata 3 dengan sarjana strata 1 yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum, berusia lebih dari 55 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak pernah dinyatakan pailit, dan telah memiliki pengalaman kerja di bidang hukum, termasuk sebagai advokat selama puluhan tahun dan sebagai anggota Komisi Hukum DPR RI selama belasan tahun. Pada tanggal 26 Januari 2026, Komisi 3 menggelar
uji kepatutan kelayakan calon hakim MK usulan DPR terhadap Saudara Adis Kadir. Setelah mendengar penyampaian visi dan misi Adis Kadir, seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI secara aklamasi menyetujui memilih Saudara Adis Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI. Proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap saudara dan serta pemilihan Saudara Adis Kadir tersebut berlangsung secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen. Hasil rapat Komisi 3 DPR RI tersebut kemudian dibahas pada rapat paripurna DPR RI tanggal 27 Januari 2026. Dalam rapat paripurna, seluruh fraksi secara aklamasi menyetujui memilih Saudara Adis Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI. Hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami juga perlu menegaskan soal tidak adanya keharusan Saudara Adis Kadir menggunakan hak ingkar sebagaimana diatur di pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk menguji undang-undang yang pernah disahkan oleh DPR bersama pemerintah hanya karena Saudara Adis Kadir pernah menjabat sebagai anggota DPR. Saudara Adis Kadir tidak harus menggunakan hak ingkar karena tidak memiliki konflik kepentingan pribadi dengan undang-undang yang pernah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Undang-undang adalah produk lembaga DPR dan pemerintah, dan karenanya bukan keputusan pribadi. Di masa lalu, pernah ada hakim konstitusi yang pernah menjabat sebagai anggota DPR, yaitu Mahfud MD, Patrialis Akbar, Hamdan Zulfa, dan Arsul Sani. Mereka juga tidak harus menggunakan hak ingkar untuk menguji undang-undang yang pernah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Selain itu, pernah juga ada seorang hakim konstitusi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang bertanggung jawab langsung menjadi tim pemerintah dalam pembahasan undang-undang, yaitu Wahidudin Adams. Hakim konstitusi yang mantan Dirjen Peraturan Perundang-undangan tersebut juga tidak menggunakan hak ingkar untuk menguji undang-undang yang pernah disahkan DPR bersama pemerintah. Lebih jauh, pengujian terhadap undang-undang MK secara umum memanglah tidak menimbulkan konflik kepentingan bagi hakim MK. Sebab undang-undang adalah peraturan yang bersifat umum, berlaku untuk semua orang atau erga omnes, bukan keputusan yang mengikat orang per orang secara pribadi. Kita tahu MK sendiri sudah berkali-kali menguji undang-undang MK atau undang-undang lain terkait MK. Dalam situasi tersebut, belum pernah ada hakim MK yang menggunakan hak ingkar karena merasa adanya konflik kepentingan. Kemudian terkait pengujian undang-undang tentang kesehatan, ada beberapa hakim konstitusi memiliki anak yang berprofesi sebagai dokter. Dalam situasi seperti ini, tidak ada keharusan hakim konstitusi yang memiliki anak seorang dokter untuk menggunakan hak ingkar. Begitu juga terkait pengujian undang-undang guru dan dosen. Ada beberapa hakim konstitusi yang memiliki latar belakang sebagai dosen tidak juga harus menggunakan hak ingkar tersebut.